Jawaban pertanyaan nomor 1. Yang pertama ada analisis capaian pembelajaran CP fase B untuk tema Kayanya Negeriku yang berfokus pada kekayaan alam dan budaya. CP yang relevan adalah yang pertama ada muatan IPS. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat serta upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada muatan SBDP atau seni rupa atau musik. Nah, peserta didik mampu membuat karya seni, misalnya lagu bertema lingkungan atau poster kekayaan alam, dengan mengeksplorasi dan menggunakan elemen seni secara kreatif. Nah, yang B itu ada rumusan tujuan pembelajaran atau TP. TP-nya yang pertama, melalui pengamatan lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi 3 jenis sumber daya alam di daerahnya dengan tepat. Lalu, siswa dapat menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan mata pencaharian penduduk setempat secara logis. Lalu, siswa dapat menciptakan sebuah karya seni sederhana seperti poster yang mempromosikan pelestarian kekayaan alam di Indonesia. Yang C ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, sederhananya itu ada 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu mengidentifikasi kekayaan alam. Jadi fokus pada jenis-jenis sumber daya alam biotik dan abiotik. Nah, pertemuan 2 itu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, pertemuan ketiga yaitu mengekspresikan apresiasi terhadap kekayaan negeri melalui pembuatan karya seni kreatif. Jawaban nomor 2 itu TP yang terpilih itu siswa dapat menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan mata pencaharian penduduk setempat. Nah, langsung aja ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan 10 menit. Nah, di situ guru menyapa siswa untuk melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar pasar tradisional dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua ada inti, yaitu 50 menit. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Lalu guru membagikan artikel tentang potensi alam daerah tertentu. Selanjutnya siswa diskusi menghubungkan potensi alam tersebut dengan pekerjaan masyarakat. Misalnya di daerah pantai banyaknya sebagai nelayan. Lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, selanjutnya ketiga itu ada penutup 10 menit. Jadi guru bersama siswa menyimpulkan materi, melakukan refleksi singkat tentang apa yang dipelajari tadi dan menutup dengan doa. Nah, penilaian atau asesmennya jenisnya yaitu asesmen formatif. Performa jadi instrumen rubriks skor 1 sampai 4 berdasarkan ketepatan penjelasan hubungan sumber daya alam dan profesi serta kerjasama kelompok media dan sumber belajar. Yang selanjutnya itu ada media gambar atau foto berbagai bentang alam dan alat kerja profesi tertentu. Lalu sumbernya itu dari buku guru dan siswa kelas 4 tema 9 yaitu Kayanya Negeriku serta lingkungan sekitar sekolah. Nah, alasannya kenapa penggunaan visual media atau media visual membantu siswa MI yang berada pada tahap operasional konkret untuk memahami konsep abstrak hubungan ekonomi secara lebih nyata. Jawaban nomor 3. Yang pertama, yang A, evaluasi keberhasilan perencanaan. Nah, evaluasinya itu dilakukan melalui refleksi diri atau self-evaluation dan per feedback. Nah, parameter yang digunakan bukan hanya nilai siswa, melainkan yang pertama, ketepatan alokasi waktu. Apakah tahapan kegiatan selesai sesuai jadwal? Yang kedua, yaitu ada keterlibatan siswa. Apakah semua siswa aktif dalam diskusi atau hanya didominasi oleh beberapa orang saja? Yang ketiga, yaitu ada kesesuaian dengan media. Apakah media yang digunakan itu benar-benar membantu pemahaman atau justru malah membingungkan? Nah, yang B itu adalah langkah remedial.
Nah, jika sebagian besar siswa belum mencapai TP atau tujuan pembelajaran, langkah yang dilakukan adalah reteaching atau pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. Misalkan dari diskusi kelompok menjadi pengamatan langsung ke lapangan atau lingkungan sekolah. Contoh tindakannya yaitu adalah guru mengajak siswa berjalan ke sekitar madrasah, mengamati apa yang dihasilkan lahan di sana, misalnya padi atau yang lainnya, lalu mewawancarai warga sekolah tentang pekerjaan mereka. Nah, hal ini memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna atau meaningful learning gitu.